di masjid atau di luar masjid. Jadi kalau ibu bapak menunaikan sholat berjamaah, misal tidak menunaikannya secara sendirian, maka berlaku hadis sholatul jamaati afdalu min sholatil faradi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sendirian, pahalanya 27 derajat. Hadis ini tidak menyebutkan masjid. Tempatnya umum, luas. Di saat tidak mampu ke masjid, pastikan berjamaah saja, pastikan supaya dapat keutamaannya lebih daripada sendirian. Tapi kalau kita misalnya suasananya lebih dekat dengan masjid dan bisa ke masjid, maka masjid yang paling utama. Yang paling utama. Karena masjid itu tempatnya saja, tadi dari sisi tempatnya, belum sholatnya, tempatnya sudah memiliki 25 kebaikan. Setiap jaraknya 100 tahun, setiap perpindahan angkanya. Jalannya kita ke masjid, langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang di bawah, kecuali al-kabair. Masuk masjidnya sudah ada doa, berpahala lagi. Iktikafnya ada doa lagi, berpahala lagi. Ya, masya Allah, setiap salatnya 27 derajat. Setiap zikirnya bernilai. Sebelum kita keluar dari masjid, rahmat Allah dinaungkan di situ. Karena itu kita katakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rahmat Allah ikut selama berada dalam masjid. Ya, selama fikih masjid kita ikuti. Karena itu kalau kita berkesempatan ke masjid, silahkan ke masjid. Maka pahala banyak didapatkan. Tapi saat tak mampu ke masjid, maka pertahankan jamaah. Setidaknya lakukan dengan berjamaah. Perempuan boleh ke masjid dengan 3 syarat. Yang pertama adalah bebas dari fitnah di perjalanannya. Yang kedua, ada rasa aman di dalam ibadah di masjidnya, jadi ada tempat khusus untuk perempuan. Dan yang ketiga, dipastikan terbebas dari tanggung jawab di rumah tangganya. Jadi kalau yang 3 ini salah satunya masih ada melekat, maka nilai sholat berjamaah perempuan di dalam rumahnya itu sama dengan seorang laki-laki di masjidnya, setara nilainya. Sekarang kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terakhir barangkali Pak. Yang saya tahu Ustaz, itu laki-laki apa enggak wajib sholat di masjid Ustaz? Gimana Pak? Apa enggak wajib sholat di masjid karena laki-laki? Seorang laki-laki dia ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di masjid. Ditekankan, bahasanya tekankan. Satunya mengikat pada sunnah muakkadah. Kalau wajib, artinya kalau setiap gak ke masjid dia dosa. Saya dengan bapak sholat di bawah di musola, gak ke masjid itu dosa. Kalau wajib itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kemudian di bawah itu ada sunnah. Sunnah dibagi. Sunnah tingkat tinggi disebut sunnah muakkadah. Sesuatu yang sangat ditekankan. Artinya ditekankan itu sepanjang masih ada kemampuan untuk menunaikan berjamaah untuk ke masjid, maka dia ditekankan tuh untuk ke masjid. Ya. Tapi kalau dia nggak ke situ pun dia nggak dosa, cuma barangkali ada konsekuensi. Ya. Misal ada konsekuensi yang tidak disenangi, ada sifat makruh yang datang, tidak disukai. Ya. Yang kedua juga kehilangan keutamaan besar, itu yang menyebabkan tidak disukainya. Ya. Karena itu seorang Abdullah bin Abi Ummi Maktum, sahabat Nabi, matanya buta, tempatnya cukup jauh dari masjid. Satu kali mengajukan pada Rasulullah keringanan rukhsah supaya menunaikan salat subuhnya, salat subuhnya di rumah. Kata jauh rumahnya dari masjid. Ya, beliau masih datang zuhur ke asar bisa i'tikaf, maghrib ke isya bisa i'tikaf, tapi subuh keadaan gelap, suasana demikian, minta keringanan. Kata Nabi, cuma satu pertanyaan, atas ma'ul adzan? Apakah Anda mendengar adzan? Kata Abdullah bin Abi Ummi Maktum, bala, ya saya dengar. Kata Nabi, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama Anda masih dengar adzan, usahakan betul tunaikan di masjid. Masih kita bayangkan ya, mata nggak bisa lihat, jarak jauh ke masjid, tidak ada penuntun. Mendengar perintah itu barangkali sementara orang akan merasa berkeluh kesah, masih juga disuruh ke masjid ya. Tapi beliau punya keyakinan kalau Nabi meminta seperti itu artinya ada kemuliaan besar yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Maka kalau sekarang adzan subuh misalnya 4:30, itu jam 2:30 sudah mulai meraba jalan. Ya, datang ke masjid Nabi. Yang kita kenal yang suka adzan Bilal bin Rabah. Tapi sejak peristiwa itu adzan subuh selalu Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, bahkan saat Ramadan itu sampai 2 kali adzannya. Ya, yang adzan pertamanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum untuk memberikan gambaran bahwa waktu fajar sebentar lagi tiba. Jadi harus segera bersiap-siap supaya sahurnya nanti tidak sulitan, ya. Baik, bertabrakan dengan adzan. Adzan keduanya Bilal bin Rabah, itu yang menunjukkan adzan subuh yang menunjukkan pada salat. Sampai hari ini diabadikan. Sampai hari ini di Madinah itu adzan subuh selalu 2 kali sampai hari ini. Poin saya, kita bisa bayangkan seorang yang sepuh, mata tidak bisa melihat, jarak jauh dari masjid, keadaan masjid dia masih biasa, alasnya tanah, atapnya masih daun-daun pelepah kurma, masih memaksa dirinya ke masjid ketika Nabi mengatakan ke masjid. Masih merasa kedalaman dirinya. Ya. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat? Masya Allah.
yang belum aman keadaannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, dibangunkan masjid di samping rumah kita. Fasilitasnya bagus, yang kalau di luar dingin, dalam bisa hangat. Di luar panas, di dalam bisa dingin, sejuk luar biasa. Masih belum tersentuh juga untuk ke masjid. Dengan cara apa lagi bisa difasilitasi? Tapi poinnya, berjamaah di masjid itu tidak masuk pada kategori wajib. Kalau wajib artinya secara fikih, kalau nggak ke masjid dosa. Ya, kecuali kalau orang yang sengaja mengabaikan itu dengan merendahkannya, itu dosa. Itu disebut orang zalim. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang paling zalim di muka bumi ini dengan orang yang menghambat orang untuk ke masjid atau merendahkan nilai masjid.